persilakan kepada Bunda Nur Baiti. Monggo Bunda. Terima kasih host kita yang malam ini luar biasa. Ada Pak Ustadz Isro ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang sudah memfasilitasi malam hari ini. Mohon izin teman-teman sebelumnya, saya diberi kesempatan pertama kali untuk berbicara ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun ya. Nanti bisa dijawab cakep gitu. Jalan-jalan. Cakep. Cakep. Lanjut untuk ibadah haji. Cakep. Selamat malam semua. Cakep. Ini di kajian Magnet Rezeki. Masya Allah, keren, luar biasa Bunda. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ada tamu spesial ini, Kang Ade. Silahkan sambil memuliakan tamunya. Siap Bunda. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binimatihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah, atas izin Allah pada malam hari ini kita dikumpulkan di majelis Jum'iyah ya, di majelis ilmu dalam dunia kuantum melalui Zoom ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, menyempatkan waktunya, energinya untuk ikut bersama di majelis ini. Mudah-mudahan insya Allah ya dicatat sebagai amal kebaikan ya, karena malaikat itu senang sekali mengelilingi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya terdapat pesan-pesan supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam juga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habib wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pertama kali barangkali ingin beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah membimbing lisan saya ini agar dimudahkan menyampaikan kepada teman-teman semua. Karena ini luar biasa bagi saya Bapak Ibu ya. Ketika diminta untuk ayo berbagi sharing keajaibannya, wah ini suatu kehormatan buat saya gitu. Karena kalau berbicara keajaiban tentu saja banyak sekali insan magnet rezeki yang mendapatkan keajaiban-keajaibannya yang luar biasa dahsyat ya. Nah kemarin di acara IMT ya atau International Mega Training ya, kemarin ada yang ikut kan? Pasti kan? Ya ada yang ikut ya. Kalau belum ikut barangkali atau baru mengenal, saya sampaikan IMT ini adalah International Mega Training. Jadi kegiatan silaturahim mega keluarga besar magnet rezeki dari berbagai daerah dan beberapa negara. Di sana ada salah satu kegiatan parade keajaiban. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia juga beberapa negara sahabat menyampaikan keajaiban-keajaibannya. Wah saya termasuk nggak ada seberapanya gitu dibandingkan teman-teman saya. Mohon izin Bunda Siana, kemudian Aba Busro dan Kak Rin. Salam kenal, salam silaturahim. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz ya, Ustadz Isro gitu. Terima kasih. Nah, salah satu keajaiban yang saya dapatkan ya setelah mengenal dan mengamalkan ilmu magnet rezeki. Karena kalau mengenal saja tanpa dipraktekkan, itu ibarat apa tuh kata Ustadz Nas? Ya kita lagi ngumpulin resep masakan tapi nggak dipraktekin gitu. Jadi kurang greget gitu. Nah awal mula ketika mengenal magnet rezeki ini saya punya persoalan. Kemudian temen nih, Bun, ayo deh ikut magnet rezeki seminar. Berbayar sekian waktu itu. Waktu itu saya merasa garis kebenaran saya masih tinggi. Seminar
saya ini butuh solusi, bukan butuh rezeki gitu ya jawabannya. Apalagi harus berbayar gitu. Sementara saya ini biasanya kalau kegiatan seminar, training dan semacamnya itu biasanya dibayar loh Bapak Ibu. Waktu itu saya nolak mentah-mentah gitu. Apaan seminar magnet rezeki berbayar lagi? Serius, saya sampai bilang gitu. Ingat sekali. Qadarullah, atas izin Allah mungkin ya digerakkan juga hati saya tuh, dapat hidayah melalui teman saya. Ya udah deh, penasaran. Akhirnya saya ikut seminar pertama berbayar waktu itu. Bapak Ibu, pulang dari seminar, respon saya gimana? Masya Allah, dalam hati saya tuh menangis, ya. Ya Allah, mulai hari ini setiap ada kegiatan magnet rezeki, saya mau ikut ya Allah. Saya jadi ketagihan. Nah, dari sana saya mulai ikut sampai berjenjang, ikut TFT atau Training for Trainer. Dari sana Bapak Ibu, keajaiban rasanya nggak henti-henti. Ya, ini fakta ya, saya merinding juga gitu. Karena jurus-jurus magnet rezeki itu sebetulnya apa ya, jurus-jurus kehidupan ya, pembelajaran yang memang Masya Allah gitu. Dan ini nggak apa ya, nggak ada pelajaran yang di bangku sekolah yang khusus seperti ini gitu. Ini dahsyat banget. Tajam gitu ya. Saya kadang baru ngomong di hati aja, Allah sudah mengabulkan, Masya Allah. Saya makin takut dan merinding. Ya Allah, betapa baiknya Allah. Ekspektasi saya gitu. Suatu waktu saya pernah tuh, lagi kurang. Kemudian saya dalam hati, sendirian ya, bayangin waktu itu lagi kurang sehat, lagi sendirian. Ya Allah pengen banget makan sop buah sama sop kaki. Ya, persop-sopan, cuman beda dunia, beda planet. Yang satu sop buah ya, buah-buahan, yang satu sop kaki. Jarang kan ada yang jualan berdekatan gitu ya. Terus saya juga nggak ngomong ke siapa-siapa, saya hanya ya Allah pengen banget di hati. Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang nengokin saya. Lah, kenapa? Bawain kresek dan dalamnya itu persis apa yang tersirat dalam hati saya. Ya Allah, saya merinding. Saya merinding banget. Itu salah satu keajaiban yang Masya Allah apa ya, sederhana, tapi menurut saya Masya Allah ini dahsyat. Kayak kisahnya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam ketika di mihrabnya tidak kemana-mana, segitu apa ya, menyibukkan diri beribadah gitu ya. Di gua keajaibannya, di mihrabnya, tapi Allah mencukupi segala kebutuhannya. Saya makin merinding, ya Allah. Mungkin ketidaksehatan ini saat itu ya adalah cara Allah membersihkan diri saya. Kemudian keajaiban yang lain ya, termasuk juga dalam karir gitu ya. Ketika saya ya Allah, saya mewakafkan hidup saya, waktu saya ketika saya memilih di dunia ya, awal mulanya saya merasa waduh, ini beban kerjanya nggak seimbang dengan honornya gitu ya. Ya, yang namanya manusiawi gitu ya, ketika kita melihat gaji gitu ya, kita ngelihatnya mungkin teman yang seangkatan udah sekian, kita kalau di ASN sekian-sekian aja gitu ya. Tapi setelah mengenal magnet rezeki, oh ya Allah, perspektif saya harus berubah nih, mindset saya berubah. Jadi ketika saya memilih di dunia ini, ketika saya terjun di bidang ini, maka saya berusaha menjadi plus 6. Ya sudah, saya mengabdikan diri. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, untuk saya berikan kepada teman-teman saya, khususnya di dunia pendidikan, untuknya mungkin di lingkungan saya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Dan itu membuat rasanya Allah mempermudah gitu karir saya. Untuk saya itu Masya Allah gitu ya, Bapak Ibu, menjadi seorang pengawas ya, itu bagi saya adalah salah satu keajaiban setelah mengenal magnet rezeki. Oh, mungkin maksud Allah ketika saya menjadi di posisi ini agar saya mudah mengajak teman-teman saya mensyiarkan ilmu ini, banyak lagi mengenal ilmu magnet rezeki, dan Masya Allah saya rasakan sekarang gitu ya. Dan banyak lagi ya. Nah, ini yang paling keren nih, Pak Ustadz Isra. Waktu kemarin ya, tepat setahun kemarin, 21 November 2022 itu kan Cianjur
Allah lagi kasih bungkus permen ya, ada gempa bumi ya, bumi bergerak. Itu efeknya, dampaknya memang Masya Allah ya, dahsyat, karena memang gempanya gempa darat dan kedalamannya cukup dangkal, sedangkan juga di lingkungannya yang terdampak itu adalah lokasi yang cukup padat penduduk. Pada itu juga saya bergerak ya, karena yang awal itu saya teringat, ya Allah, ini ternyata sudah korbannya banyak. Saya dapatkan seliweran korban-korban yang meninggal itu pada waktu itu dengan jumlah yang belum valid, ada yang dan sebagainya. Akhirnya saya terjun langsung, itu membuat nasi bungkus pertama kali itu. Kita nggak banyak ya, karena mungkin kita juga keterbatasan kesiapan tenaga dan lain sebagainya. Ada urusan dinas. Ketika saya ke lokasi ke lapangan, sisa nasi bungkus tinggal 50. Sementara camp itu kurang lebih ada 400 penyintas. Ya, bayangkan kalau saya bagikan, wah ini bisa apa ya, chaos gitu ya. Nggak mudah juga pada saat seperti itu. Akhirnya saya pengen nolong, tapi nasi bungkus saya tinggal segini ya Allah gitu. Karena memang tidak mudah gitu ya mengendalikan massa, sementara saya orang asing gitu. Waktu itu saya kebetulan ada yang kenal juga daerah Mangunkerta, Cijedil gitu ya, daerah Cianjur. Saya merinding sekali, tiba-tiba datang ya dari relawan lain membawa nasi bungkus. Ada beberapa relawan, kalau nggak salah ada 2 gitu ya, dan kita waktu itu saya pribadi dan di MR Peduli ya, Mana Rezeki Peduli, Masya Allah, terima kasih Ustadz Nas, Dr. Krisanti dan teman-teman yang sudah mendonasikan itu, karena hari pertama itu memang kita belum ada donasi ya. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Isro, sudah nyala lampunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini keajaiban juga ya Bu ya. Ini saya tuh, wah ini so must go on. Apapun diminta gitu, tidak ingin mengecewakan teman-teman. Jadi saya ini pakai lampu HP 2 disorot ke wajah saya. Masya Allah. Coba. Oke, lanjut ya ceritanya. Nah, akhirnya di tempat yang camp yang ada 400 kurang lebih penyintas itu, sedangkan kami tinggal 50 nasi bungkus. Mereka datang dan jumlahnya itu bisa pas. Merinding ya Allah. Itu ya. Kemudian nggak lama ketika kita mau pulang, ternyata medannya itu tidak mudah karena jalannya nggak lebar dan kita kehabisan bensin, sementara stok itu stok apa namanya, bahan bakar nggak ada, tutup. Sementara jalan nggak mudah. Wah, kita pulang mau gimana nih? Ini udah maghrib masih di sana. Tiba-tiba Bapak Ibu ada yang nelpon saya. Saya sebut saja namanya karena besar sekali jasa beliau kepada saya, kepada kami yang di Cianjur. Beliau Mas Edi. Mas Edi itu telepon saya, Bu, kan saya Edi gitu ya. Saya mau bantu Bunda nih. Bunda sekarang lagi di mana? Bayangin. Nawarin seperti itu, saya langsung bilang, Mas, saya mohon izin, saya sedang di lokasi saya sebutkan keadaan kami di sini kurang nasi bungkus. Memang nggak memungkinkan ya waktu itu nasi bungkus di warung-warung sekitar, warung-warung nasi itu nggak mudah didapatkan, dan bahan bakar juga nggak mudah. Akhirnya kita tunggu, kemudian Mas Edi datang dengan teman-temannya satu mobil, bawa bahan bakar di drum kecil ya. Kemudian ada masyarakat sana juga, karena mungkin melihat kita ya, udah membantu teman-teman gitu di sana, juga memberikan bahan bakarnya dari motornya, disedot ke selang, diberikan kepada kita. Masya Allah Bapak Ibu, kami pulang yang asalnya mobil itu kehabisan bensin, itu pulang kita penuh akhirnya. Satu dibawain Mas Edi, satu lagi dari masyarakat setempat. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan beberapa kali aja gitu ya. Tapi saya kembali mengingat, oh ya Allah, ketika saya berusaha untuk meluruskan niatkan karena Allah, dan saya ingatlah jurus-jurus saya di grup meluruskan kembali niat gitu. Dan ternyata ketika kita berusaha bantuin orang, fokus aja ngurusin orang, Allah yang urus urusan kita. Masya Allah. Itu barangkali Bapak Ibu
keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan, yang saya rasakan sejak mengenal magnet rezeki. Tentu saja ini saya niatnya tahadus bin nikmah, mudah-mudahan tidak ada perasaan ria, ujub, na'udzubillah. Doakan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing saya, senantiasa memberi hidayah saya agar saya istiqomah gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi bermanfaat untuk diri saya, untuk banyak orang, untuk mensyiarkan kembali, mensyiarkan terus ilmu dari Gurunda Ustaz Nasrullah, ilmu yang dahsyat. Masya Allah, ceritanya luar biasa, Bu. Saya juga merinding, Bu. Jadi setiap kali ada persoalan, ternyata Allah sudah hadirkan solusinya lebih cepat, lebih mudah begitu ya, Bu ya. Masya Allah. Dan juga ketika ada keajaiban-keajaiban kecil, meskipun kadang kita terbersit, ada yang ngasih mungkin bungkus kresek dan lain sebagainya, ketika kita syukuri, jadi keajaiban-keajaiban kecil yang disyukuri ternyata itu menjadi salah satu akselerasi untuk bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban yang lebih besar begitu ya, Bunda Nurbaiti ya. Masya Allah, nanti kita simpan juga ceritanya yang mungkin nanti belum bisa diceritakan semuanya karena terkait dengan durasi waktu. Semoga nanti kalau di akhir kita masih ada jeda durasi, nanti kita bisa lebih sharing-sharing kembali atau mungkin bisa juga di momen-momen yang selanjutnya. Jadi kita juga kasih kesempatan kepada CTMR kita yang berikutnya, yang juga insya Allah tidak kalah luar biasanya bercerita tentang keajaibannya. Ini juga seorang perempuan yang luar biasa, seorang bunda yang dahsyat. Ya, beliau dari ujung paling barat ya untuk wilayah Indonesia, di Aceh Singkil. Beliau aktivitasnya juga, Masya Allah, ini padat sekali ya. Kalau dibayangkan lebih baik tidak perlu membayangkan, tapi ternyata bisa dilakukan dan juga hari ini masih berkenan untuk sharing-sharing ke kita semua. Ini sungguh luar biasa. Jadi beliau ini seorang karyawan di PT Nafasindo di divisi pendidikan. Beliau juga sebagai kepala madrasah, jadi Mas Bunga Al-Quran. Beliau juga seorang fasilitator daerah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil. Beliau juga seorang dosen ekonomi syariah di STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil. Beliau juga sebagai anggota di bidang pendidikan di Pokja Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil. Beliau juga seorang SBMR atau Sobat Bisnis Magnet Rezeki di PT Dinar Khairul Rezikin. Beliau juga bendahara di Koperasi Kokarnas PT Nafasindo, dan yang pasti beliau ini adalah juga seorang certified trainer magnet rezeki. Beliau adalah Bunda Siana atau akrab dipanggil Bunda Ana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda. Jazakallah Pak Isra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya sapa juga mahasiswa saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Masya Allah. Baik, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, berbicara pada malam hari ini, di Zoom ini, di pertemuan ini adalah satu keajaiban yang luar biasa bagi saya. Saat pertama kali Pak Isra menghubungi saya, padahal kami tidak pernah kontak sebelumnya ya. Kita memang satu alumni di TFT 8 gitu. Tapi ketika tring WA masuk, Pak Isra menanyakan kesediaan untuk menjadi salah satu pemateri dalam event yang beliau gagas, itu adalah satu keajaiban yang luar biasa bagi saya. Gitu. Dan sebelum saya ke keajaiban begitu ya, saya ingin cerita bagaimana saya menemukan MR
magnet rezeki untuk hadir dalam hidup saya. Jadi sama dengan Bunda Nurbaiti begitu ya, yang pada awalnya itu mengalami satu persoalan. Nah, saya motivasi ikut MR itu ya untuk menata hati. Untuk menata hati dari masa lalu yang tidak baik, dari masa lalu yang tidak indah. Saya ingin membuang sampah-sampah hati yang ada dalam diri saya. Dan untuk itu sebelum saya masuk ke MR, saya sudah melalui 2 kali gitu ya, 2 kali mengikuti kelas. Yang pertama itu hipnoterapi Bunda Nurbaiti. Jadi saya pernah ikut self hipnosis gitu ya. Itu sudah saya lakukan bahkan dengan psikolog gitu. Saya coaching dengan psikolog untuk persoalan, untuk membuang sampah-sampah yang ada dalam hati saya. Dan banyak hal begitu ya, tapi ternyata saya juga belum puas begitu. Saya belum bisa melepaskan seluruhnya, atau kalau kita dalam ilmu MR itu ada RFF gitu ya, release, forget, and forgive gitu. Belum bisa lakukan itu. Seiring berjalannya waktu, nah di 2022 scroll FB nampak gitu ya, nampak MR masuk sponsor iklan begitu ya. Terus saya ikuti dan saya klik di Telegramnya, alhamdulillah dapat informasi. Pada saat itu saya langsung ikut TOMR level 1, training online magnet rezeki level 1. Dan Masya Allah, walaupun itu kelasnya malam begitu ya, di suasana yang tidak mudah bagi kita untuk konsentrasi penuh, walaupun pada saat itu saya juga sering ketiduran pada saat materi gitu, tidak mudah. Tapi alhamdulillah begitu ya. Allah berikan keajaiban demi keajaiban gitu, muncul dalam diri saya. Dan tepat di awal Juli saya dapat keajaiban. Saya kan dulunya itu kuliahnya di Jogja. 2007 saya terakhir ke Jogja, dan dari situ sampai dengan 2022 itu saya tuh pengen banget ke Jogja. Saya pengen kembali ke sana dengan cara apapun begitu ya. Pokoknya udah rindu banget. Setiap ada yang posting reunian, setiap ada postingan tentang Jogja, itu rindu saya itu semakin membuncah begitu. Ya Allah, aku pengen ke sana, tapi tidak mudah untuk ke sana begitu kan. Biayanya juga lumayan nggak kecil gitu kan. Waktunya juga. Tapi alhamdulillah dengan cara Allah, walaupun itu sebenarnya bukan saya yang harus berangkat, tapi saya ditugaskan oleh Pak Ketua Staisi Abdul Rauf pada saat itu harus berangkat ke Solo. Padahal itu bukan jatah saya begitu. Tapi dunia kuantum sedang bekerja saat itu. Jadi ketua Kopertais-nya meminta kepada ketua Staisar untuk minta tolong Pak, yang dikirim itu perempuan. Karena dari Aceh, dari Sigli, itu yang akan berangkat adalah perempuan. Mereka nantinya satu kamar begitu. Dan ketika saya ditelepon itu di posisi yang tidak mudah. Karena paman saya seminggu lagi itu di Seninnya itu akan pesta begitu. Di minggu yang sama dengan keberangkatan saya ke Solo. Gimana caranya? Masya Allah. Minta ridho ke suami ridho. Tapi gimana dengan keluarga besar? Apa diberikan izin gitu ya? Tapi Masya Allah ya, memang Allah itu membuka jalan. Jadi saya langsung menghadap ke orang tua, menghadap ke paman yang lagi pesta, saya minta izin dan diberikan izin. Alhamdulillah begitu ya. Dan apa itu namanya? Ya, artinya kerinduan saya untuk kembali ke Jogja itu terobati. Ke Jogja, ke Solo, Masya Allah, jumpa dengan teman-teman yang dulu begitu ya. Itu luar biasa bagi saya. Keajaiban yang luar biasa. Bisa ke sana dengan caranya, dengan gratis begitu ya. Itu adalah satu-satu keajaiban yang Masya Allah bagi saya. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban begitu ya.
Saya lanjut masih dengan apa ya, masih terus mengikuti perkembangan ilmu MR gitu. Dan di awal Januari 2023 saya ditawarin sahabat saya yang sekarang ada di ruang Zoom kita juga oleh Pak Nasyir dan Bunda Cut Nurina begitu ya, untuk jadi panitia SHMR Aceh Singkil. Saat itu sedang digagas apa ya, mereka mengundang Bunda Mice untuk bisa hadir di Aceh Singkil begitu. Dan kami terlibat di kepanitiaan. Dan itu juga satu keajaiban bagi saya begitu ya, untuk bisa hadir di situ jadi panitia terus jadi peserta gratis dong ya. Dan pada THMN-nya saya ikut gitu. Dan pada saat itu ternyata Allah mudahkan suami saya untuk ketika saya ajak, ini ada kegiatan SHMR, mau ikutan? Kata suami, ya udah nggak apa-apa, ikut gitu ya. Alhamdulillah. Padahal beliau orang yang tidak mudah untuk menerima satu ilmu gitu ya pada saat itu. Tapi ternyata Allah bukakan pintu hatinya untuk membuka ilmu yang baru, gitu. Menerima ilmu yang baru, yaitu magnet rezeki. Dan apa ya, berangkat dari persoalan yang sama begitu. Jadi suami pun datang ke SHMR itu dengan persoalan begitu ya. Kami ada persoalan yang luar biasa dahsyat, dapat bungkus permen gitu ya. Dan alhamdulillah, biiznillah, sepulang dari SHMR besoknya suami saya Birrul Walidain dan saya ikut THMR begitu ya. Selesai masalah persoalan yang selama ini hadir dalam kehidupan rumah tangga kami selesai dengan cara Allah. Dan sepulangnya saya diberikan cincin sama suami, ini dari ibu katanya gitu, dari mama mertua saya diberikan cincin yang pada saat itu memang sudah lama sih saya idam-idamkan, saya pengen punya cincin yang ada mata apa, bermata batu merah atau batu rubi begitu ya. Diberikan itu gitu oleh mertua saya. Masya Allah, ini kok ini banget begitu ya, dunia kuantumnya bekerja banget begitu. Dapat seperti itu tuh alhamdulillah banget gitu. Dan apa ya, banyak hal yang bisa saya dapatkan dari magnet rezeki. Dan ketika pun ada apa itu namanya, tawaran untuk lanjut pendidikan PFT begitu ya, ambil lisensi trainer magnet rezeki, Allah mudahkan kembali gitu. Suami ridho. Dan waktu itu lagi-lagi sahabat saya berdua gitu ya, Pak Nasir dengan Bu Nurina, berangkat kita Kak PFT. Bismillah, pengennya berangkat, tapi nggak mudah. Kondisi keuangan begitu kan, karena untuk ke sana juga butuh modal yang tidak sedikit begitu. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah lancarkan perjalanan, dan ya bisa dapatkan lisensi sebagai trainer MR gitu ya, dengan mudah, ya tentunya dengan cara Allah, dengan pertolongan Allah. Dan ternyata gitu ya, bahwa setelah saya di MR, cita-cita, mimpi-mimpi saya yang dulu pernah ada dalam pikiran dan hati saya semasa saya kuliah. Saya itu ketika kuliah melihat seorang trainer itu, saya terpukau gitu ya. Wow, luar biasa ini trainernya begitu. Saya pengen jadi trainer. Ternyata Allah kabulkan gitu ya. Allah kabulkan dengan cara ya ikut TFT gitu, ikut jadi trainernya magnet rezeki. Dan saya juga waktu kuliah juga pengennya itu jadi Widya Iswara. Tapi karena saya bukan ASN, saya sadar diri. Saya sadar diri apakah Widya Iswara yang saya impi-impikan dari masa saya kuliah itu bisa terwujud? Biiznillah. Dengan cara Allah, saya ikuti tes fasilitator daerah, dan alhamdulillah di September kemarin jadi bisa apa ya, berangkat untuk diklatnya sebagai fasilitator daerah. Dan
bukan hanya itu begitu ya, kemudahan-kemudahan itu saya dapatkan gitu ya. Betul yang dibilang Bunda Nurbaiti gitu ya, apa yang pengen ini, pengen itu gitu, iya mudah aja. Bahkan kemarin itu saya sedang tidak sehat, tidak boleh makan durian, sementara di sini lagi booming, lagi panen raya durian, Bun. Saya tahan gitu ya. Pas pada saat malam ada kajian pekanan suami gitu ya beserta teman-temannya, teman-temannya bawa durian plus ketannya, Masya Allah nikmat banget itu. Tanpa kita bilang gitu ya, makciring kata Allah. Apa itu namanya? Kalau kita bilang dalam ER, ucuk-ucuk mak bedunduk Mak begitu bedunduk, ya. Apa yang begitu kita ya. inginkan datang ya, datang gitu. Banyak lagi. Kemarin saya sempat galau sebelum acara ini. Saya sempat galau. Saya bilang di grup kemarin sama Pak Gun-gun, sama Abah Busrob gitu ya. Apa ya keajaiban saya begitu. Sementara kalau saya lihat di IMT kemarin, Masya Allah yang gegap gempita dengan parade keajaibannya, saya merasa keajaiban saya tidak seperti mereka begitu kan. Tapi mereka menguatkan saya. Masing-masing orang tuh punya keajaiban yang luar biasa bagi dirinya begitu ya. Ketenangan batin aja itu sudah menjadi satu keajaiban. Dan saya pernah dapat POC gitu ya, dapat bungkus permen di tahun 2020 dan di 2021 di bulan yang sama September. Saya keguguran 2 kali dan harus dikuret begitu. Pada saat itu saya memang pengen sekali punya anak perempuan. Jadi anak saya itu laki-laki 2, kelas 5 dan 1 kelas 2 SD. Saya pengen punya anak perempuan gitu ya, supaya lengkap gitu ya, laki-laki perempuan. Dan ternyata Allah belum kasih itu. Di 2023 sepulang saya TFT, saya mantapkan hati untuk garpu talak. Ternyata saya betul-betul ditampar oleh Allah. Ketika saya garpu talak, saya dapatkan surat Yunus ayat 94. Yang artinya, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kepada kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Saya tertampar. Karena pada saat itu saya ragu, apakah anak yang ada dalam rahim saya ini laki-laki atau perempuan, gitu ya. Terlepas dari aktivitas saya mungkin yang terlalu padat begitu atau apapun begitu ya, yang tidak mudah, tapi saya sadari bahwa itu adalah satu tamparan dan satu keajaiban bagi saya disadarkan sama Allah. Saya diberikan kesadaran, oh ini loh. Jadi sudah ngerasa tenang aja ya, tenang aja. Jangan dikejar itu, cukup minta saja. Banyak lagi yang lain begitu ya, keajaiban-keajaiban yang lain. Dan betul memang, ketika kita itu dalam ilmu magnet rezeki ada rumus, ada jurus memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ketika saya praktekkan jurus itu, Masya Allah. Keajaiban-keajaiban yang Allah berikan itu berdatangan begitu ya. Ketika saya nggak punya beras gitu ya, punya ada gitu, tapi nggak sempat beli dan mikir uangnya wah ini udah tanggal tua nih gitu ya, besok harus beli beras. Besok paginya ada yang telepon saya gitu ya dari Koropasi, yuk kita ke sana, pulangnya ini biaya operasionalnya, Masya Allah gitu. Jadi itulah sedikit ya keajaiban-keajaiban yang saya rasakan dalam hidup saya, dan alhamdulillahnya memang di MR ini saya benar-benar merasakan hidup itu menjadi lebih mudah, dimudahkan dalam semua urusan, dan hati menjadi lebih tenang. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa memberikan inspirasi dan juga sebagai motivasi lah untuk teman-teman semua, untuk sahabat semua, dan mahasiswaku. Semoga juga bisa menginspirasi, insya Allah, sesibuk apapun gitu ya, sesibuk apapun dirimu, sepadat apapun aktivitasmu dalam sehari-hari,
niatkan lillah, billah. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay Waalaikumsalam Bu ya. warahmatullahi Nanti kita bisa lanjut wabarakatuh. sharing-sharing di belakang ya, Bunda Siana ya. Ini Masya Allah ya, dari dua orang bunda-bunda yang luar biasa. Tadi kita sudah dapatkan setidaknya satu pola. Berarti memang ketika kita belajar magnet rezeki, tadi keinginan-keinginan yang kadang dari keinginan kecil sampai keinginan yang besar pun ternyata memang Allah lebih mudahkan untuk kita bisa meraihnya. Polanya tadi dengan memuliakan, membahagiakan yang akhirnya itu membuat ketenangan batin kita menjadi lebih mudah kita peroleh, dan ternyata ketenangan batin itu juga merupakan keajaiban itu sendiri. Ini saya sedikit rangkum tadi dari ceritanya Bunda Siana ini, Masya Allah luar biasa. Yang jelas ini pasti menginspirasi kita ini Bunda Siana. Baik, Bapak Ibu, kita masih di pertengahan acara ini, Bapak Ibu semuanya. Kita masih ada 2 CTMR luar biasa lagi yang hari ini juga akan sharing kepada kita. Ini kalau selanjutnya sudah ada 2 bunda-bunda yang luar biasa, ini ada 1 abah yang sangat luar biasa. Ini tidak melihat usia, tetapi semangatnya adalah semangat yang muda, berjiwa muda seperti itu. Saya bacakan sedikit profil beliau. Jadi beliau ini adalah seorang ASN dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto. Ini karena musim-musimnya adalah musim Allah lagi kasih banyak POC, bungkus permen. Ya, kehadiran beliau, apalagi dengan ilmu MR-nya, tentu ini membawa dampak yang positif yang luar biasa. Beliau ini selain sebagai ASN, ini juga sebagai wakil resmi dari PT Dinar Khairul Rozikin. Beliau juga seorang owner dari Rumah Quran Bushro Mojokerto. Berikutnya, beliau adalah perintis dari komunitas keluarga ajaib. Dan yang pasti, ini beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki. Waktu dan tempat kepada Abah Bushro, kami persilakan, Abah. Terima kasih, Ustaz Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Isra, tolong nanti saya diingatkan kalau sudah 20.40 ya. Karena ini ceritanya kalau nggak ada yang mengingatkan sampai pagi pun berlanjut. Oh, siap Abah. Karena memang benar, perubahan hidup saya sebelum kenal MR dengan setelah kenal MR itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan 180 derajat, bukan 360 derajat ya. Jadi dari yang tadinya saya itu tahun terakhir yang saya rasakan kehidupan yang kurang nyaman bagi saya, baik di sisi keharmonisan rumah tangga maupun di sisi perekonomian keluarga. Itu tahun 2019, insya Allah tahun terakhir masa-masa ketidakbagusan kehidupan saya. Itu tahun di mana saya kenal dengan ilmu magnet rezeki. Waktu itu di Surabaya ada yang namanya training, privat training magnet rezeki. HTM-nya, harga tiket masuknya itu Rp400.000, dibawakan oleh CTMR Mas Bayu. Saya pengen banget ikut, tapi tidak punya uang.
akhirnya dengan memberanikan diri saya cari pinjaman karena ingin sekali ikut. Sebenarnya sebelum itu saya pernah ketemu bukunya Pak Nas sepintas waktu saya main di Kota Batu. Itu di bawah mejanya teman yang saya datangi itu ada buku Rahasia Magnet Rezeki. Ketika saya buka, saya sangat tertarik. Dan saya ingin tahu, kan di belakang bukunya itu ada seminar-seminar gitu, informasi tentang seminar. Saya ingin, nah ini hati-hati. Bapak Ibu semua hati-hati kalau sudah kenal dengan magnet rezeki. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda pikirkan, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik. Baik itu sesuatu yang Anda inginkan ataupun sesuatu yang Anda tidak inginkan, itu akan datang kepada Anda. Ini yang saya alami waktu pertama kali saya buka sepintas buku Rahasia Magnet Rezeki. Di halaman akhir ada informasi tentang seminar-seminar. Saya mau ikut seminarnya. Ternyata ada di Surabaya, ada informasi seminar di Surabaya. Waktu itu camp atau apa, Pak Nas datang sendiri, tapi HTM-nya 1,5 juta. Saya tidak mampu dan saya tidak berani untuk mencari, untuk memampukan diri. Setelah itu kalau nggak salah tahun 2018, tahun 19, ada private training itu yang Mas Bayu itu. Saya beranikan diri karena cuma 400.000, saya beranikan diri untuk cari pinjaman untuk bisa hadir di kegiatan tersebut. Alhamdulillah di situ dari beberapa jurus yang disampaikan Mas Bayu, satu jurus yang paling mengena pada saya yaitu jurus Garputala. Waktu itu saya nggak tahu ketentuan Garputala itu seperti apa, karena saya terus terang waktu itu ikut private training itu malamnya habis piket malam di kerjaan, paginya langsung berangkat ke Surabaya untuk mengikuti kegiatan itu mulai pagi sampai sore. Jadi dari paparan materi mungkin yang masuk cuma 10%. Alhamdulillah yang 10% itu bisa merubah kehidupan saya, yaitu ilmu Garputala. Di situ saya benar-benar ditegur sama Allah karena selama ini saya menyalahkan keadaan, ternyata yang salah diri saya sendiri. Nah, sejak saat itulah saya mulai berusaha untuk merubah diri, bukan lagi merubah orang lain. Dan alhamdulillah 3 menit lagi 40, ini baru cerita satu keajaiban. Alhamdulillahnya setelah mempraktekkan apa yang ada di ayat Garputala tadi, kehidupan perlahan-lahan mulai Allah perbaiki. Baik dari keharmonisan rumah tangga maupun perekonomian keluarga. Allah perbaiki sedikit demi sedikit. Itu tahun 2019. Tahun 2020, alhamdulillah Pak Nas mensiarkan kalau akan membuka bisnis emas. Nah, itu saya punya pikiran, enak ya mungkin kalau aku bisa ikut bisnis itu. Ternyata syarat bergabungnya uangnya tidak sedikit. Dan saya tidak punya untuk itu waktu itu. Belum dikasih kemampuan. Tapi karena itu tadi, kalau sudah kenal ilmu MR, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Itu akan mendatangi Anda. Saya nggak punya uang, tapi saya ingin jadi WR, wakil resmi. Karena waktu itu ada 2 yang ditawarkan oleh Pak Nas, yaitu menjadi wakil resmi dengan biaya sekian, atau menjadi PDKR. Waktu itu namanya Pejuang Dinar Khairul Rohin, itu cuma berapa
600.000 kalau nggak salah waktu itu. Saya mau yang WR-nya, bukan PDKR. Alhamdulillah, walaupun dengan cara yang tidak terduga, 1 menit lagi Allah kasih apa yang saya inginkan. Itu tahun 2020. Jadi tahun 2018 saya ketemu bukunya Pak Nas. Tahun 2019 saya ikut yang namanya private training. Tahun 2020 saya berhasil menjadi wakil resmi Binar Khairul Razikin. Tahun 21 saya alhamdulillah ada corona, jadi cuma kegiatan online saja. Tahun 2022 istri saya mulai berkenan untuk mempelajari juga ilmu magnet rezeki. Itu di bulan Juni atau Mei, itu juga wasilah dari orang Batu, dari kota Batu, Malang. Walaupun orangnya berbeda. Kalau buku magnet rezeki dari seorang laki-laki namanya Mas David. Kalau yang ini, keajaiban ini istri mau ikut karena Bunda Ririn CTMR Elang itu yang dari Batu. Dan Bunda Ririn juga yang mengompori saya untuk menjadi CTMR. Di saat itu, di seminar, sepertinya waktu itu juga privat training di Jombang. Akhirnya bulan Juni atau Mei ada yang namanya SMR, saya datang bersama istri, dan sejak saat itu saya azamkan untuk ikut TFT kalau ada, kapanpun itu ada saya mau ikut. Padahal nggak punya uang. Alhamdulillah ada pengumuman TFT diadakan di Bogor, dan saya daftar. Sampai hampir 3 masih belum Allah kasih uang daftarannya. Akhirnya Mbak Nisa WA sama saya hampir 2 atau 3 kali, jadi ikut atau tidak Pak CFT-nya. Jadi Mbak, tolong segera ditransfer kalau jadi, karena ini ya apa gitu alasannya, ini lebih 1 menit. Jadi seperti itu, saya mohon waktu 5 menit lagi ya Ustaz Isro. Silakan Pak, silakan. Di tahun 2019 mengenal bukunya, 2019 mengikuti trainingnya, 2020 ikut bisnisnya MR, 2021 COVID, 2022 ikut SHMR bersama istri, dan alhamdulillah tahun 2002 itu juga berangkat ke Bogor untuk mengikuti training for trainer, sehingga di belakang nama saya akhirnya ada tulisannya CTMR. Itu tahun 2022. 2023 alhamdulillah apa yang, karena ada seorang teman yang curhat ke saya, seorang CTMR, katanya beliau tidak bisa membaca Quran. Akhirnya timbul keinginan saya, gimana kalau di daerah saya ada yang seperti itu, ingin belajar Quran, tapi karena di situ sekarang kan kebanyakan belajar Quran anak kecil-kecil aja, yang orang dewasa nggak ada. Akhirnya saya punya kepinginan untuk membuka rumah Quran bagi orang dewasa. Alhamdulillah 2023 rumah Quran di rumah saya dibuka dengan 3 peserta, 3 murid. Hari pertama. Hari ketiga, hari kedua datang lagi 3 murid, orang yang beda lagi. Orang yang pertama nggak datang orang baru, 3 murid lagi. Maklumlah orang-orang sudah berumur, jadi banyak kesibukan. Alhamdulillah sekarang sudah ada 19 santri, laki dan perempuan. Itu keajaiban saya yang saya alami
Dan alhamdulillahnya juga sebelum saya tutup, ini yang paling saya banggakan karena ini menyangkut masa depan keberlanjutan keturunan. Anak pertama saya yang tadinya mau melanjutkan punya kerja karena melihat kondisi orang tuanya, ekonominya yang tidak memungkinkan untuk membiayai dia kuliah, ternyata sekarang sudah berada di Mesir dengan biaya mandiri. Itu juga keajaiban gara-gara mengenal ilmu magnet rezeki. Apapun yang ada di dalam pikiran kita, semuanya Allah akan datangkan kepada kita. Makanya kalau jenengan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kalau tidak ingin sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik terjadi pada Anda atau datang kepada kehidupan Anda, jangan pernah Anda pikirkan. Karena apapun yang Anda pikirkan pasti akan datang. Itu yang saya alami. Dan lagi ini pesan sponsor dari Pak Iman, besok hari Sabtu tanggal 9 pagi jam 7.30 serentak di seluruh Indonesia dan Malaysia ada yang namanya seminar hybrid magnet rezeki. Dan seminar inilah yang membawa saya sampai saat ini dan mendatangkan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Kalau dulu sebelum kenal ilmu magnet rezeki, saya seorang yang introvert. Saya tidak pernah punya teman. Waktu SD, SMP, SMA, dan seterusnya, teman itu cuma 1 orang. Alhamdulillah setelah kenal magnet rezeki, saya kenal dengan Bunda Nurbaiti dari Cianjur, kenal dengan Bunda Siana dari Aceh, kenal dengan Ustadz Isro dari Pekalongan, kenal dengan Pak Agus. Maaf Pak Agus, kemarin di MT saya belum sempat menyapa karena kesibukan jenengan, saya jadi sungkan. Saya kenal juga dengan Kang Gun dari Bandung, Pak Iman dari Bogor, dan lain-lain. Dan sekarang alhamdulillah kenal juga dengan Bunda Rin dari Tawau, Malaysia. Salam kenal Bunda Rin. Itulah cerita singkat dari saya. Ustadz Isro tadinya minta saya nyampaikan cuma 10 menit, ternyata sekarang 16 menit. Saya mohon maaf dan 6 menitnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu catatan nih Pak dari Abah Busro yang ini saya catat. Jadi kalau belajar ilmu ehmer ini berbahaya ini Pak Abah Busro ya. Berbahayanya kenapa? Karena ketika kita tidak mampu menjaga pikiran positif kita, apapun itu akan terjadi kepada kita. Jadi dengan kita menjaga pikiran positif, ya yang datang akan positif semua. Keinginan yang positif Allah akan mudah kabulkan. Begitu juga keinginan yang tidak positif. Makanya ini sangat berbahaya kalau kita tidak sikapi dengan cara yang positif. Luar biasa Abah Busyro. Ini jadi catatan yang penting buat saya secara pribadi dan juga pasti juga buat rekan-rekan semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masih ada satu sesi yang pasti akan jauh luar biasa. Karena apa? Karena keajaiban ini datang dari negeri seberang Bapak Ibu semuanya. Jadi selama ini kita biasanya kalau sharing-sharing sesama teman-teman yang di Indonesia, ternyata orang yang di luar negeri pun ketika belajar ilmu MR working seperti itu ya. Jadi keajaiban itu juga bekerja dimanapun berada ketika memang mendalami ilmu magnet rezeki. Mohon izin tanpa berlama-lama saya sedikit bacakan profil dari beliau. Ini seorang bunda yang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi aktivitas beliau ini sebagai seorang pengurus dari The iRich NB Group. Beliau adalah juga seorang founder of Jajan Tawau. Beliau juga seorang NF, NLP, dan NLPers. Dan yang pasti beliau ini adalah seorang certified trainer magnet rezeki.
dengan tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada beliau yang luar biasa dari Malaysia, dari Tawau. Ini Bunda Rin Noriani. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda Rin. Aplaus yang meriah Bapak Ibu semuanya dari Malaysia sudah berkenan untuk berbagi kepada kita semuanya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua dan salam kenal daripada saya dari Malaysia dan sahabat-sahabat saya yang saya bagi tahu saya mau Zoom pada malam ini pun semua kirim salam pada orang-orang Indonesia, kata mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya mengenal ilmu magnet rezeki, harap oleh pahamnya bahasa, saya punya bahasa Melayu. Boleh Bunda, seolah ditranslate. Alhamdulillah setelah mengenal ilmu magnet rezeki pada tahun 2020, sebelum itu kehidupan saya memang tidak mudah. Saya berbisnis, tapi sebelum itu memang saya kerja di Kuala Lumpur. Saya kerja di Kuala Lumpur dengan international company masa itu, tapi terdetik untuk balik kampung, balik ke Tawau. Dan disitulah bermulanya kehidupan yang tidak mudah sebab saya dan suami bermula dari bawah. Kami terpaksa bekerja bermula dari bawah. Kebetulan masa itu saya tengah mengandungkan anak yang keempat. Anak yang keempat, di situ memang kehidupan sudah tidak mudah, sehingga anak saya lahir masa itu COVID. Saya tambah tidak mudah untuk belikan susu dan juga pampers. Tapi pada tahun 2020 tuh bulan 10 saya memang terfikir. Saya sudah terfikir masa itu saya mau masuk gua keajaiban. Masa itu saya tidak tahu apa tuh gua keajaiban. Rupanya dalam magnet rezeki pun memang ada perkataan gua keajaiban tuh, tapi masa itu memang saya sudah terfikir saya mau masuk gua keajaiban, saya mau kemana kah? Saya mau ke pondok kah, ke pusat tahfiz kah? Yang penting saya dapat tenangkan pikiran selama 1 minggu. Tidak sangka selepas itu, beberapa hari selepas saya terfikir untuk masuk gua keajaiban, saya terjumpa satu iklan di Telegram. Iklan di Telegram tentang magnet rezeki. Masa itu untuk camp online magnet rezeki lah, milad yang kelima. Saya pun berpikir lagi untuk join sebab perlu bayar. Masa itu memang tidak mudah juga mau bayar. Jadi saya pun bagi tempo, saya cakap kalau memang rezeki saya untuk join camp online ini, insya Allah saya akan ada rezeki untuk bayar lah. Saya akan ada rezeki untuk bayar dan join camp online ini. Dan alhamdulillah sehari sebelum berlangsungnya camp online magnet rezeki, Allah rezekikan saya untuk join dan saya mampu untuk bayar camp online magnet rezeki itu. Dan saya join, dan satu yang betul-betul masuk di pikiran dan yang betul-betul saya yakin dan percaya kata-kata Pak Nas bahwa keajaiban itu boleh dipelajari. Yang saya pegang sampai sekarang, keajaiban itu boleh dipelajari. Kita ikut dari situ saya follow dari hari pertama camp online magnet rezeki sehingga hari kelima memang saya follow, saya ikut setiap masa sampai tahajudnya pun walaupun beza masa-masa tuh kita orang sudah habis tahajud, saya masih lagi ikut tahajud Pak Nas. Sebab memang saya pegang masa itu kata dia keajaiban dan kejayaan itu boleh dipelajari. Selepas tamat sejak habis camp online magnet rezeki itu saya sambung pula dengar audio di Telegram. Dan hampir setiap malam saya ulang dengar audio Pak Nas di Telegram.
Saya cakap saya mesti boleh pelajari keajaiban orang-orang yang sudah berjaya nih. Saya cakap masa itulah dalam hati kan. Selepas itu selepas itu saya start buka macam itulah, buka perisai. Saya mula menjaga terumbu karang saya masa itu. Saya jaga, kebetulan arwah ibu saya tengah sakit masa itu, dan saya pun menjaga dia. Dan dari situ alhamdulillah perubahan. Sebab saya join Magnet Rezeki tahun 2021 kehidupan saya mula berubah. Memang betul-betul mula berubah masa itu. Dan 2021 tuh saya sudah mampu beli 1 buah tanah cash. Selepas itu tahun 2022 sebab kehidupan tidak mudah, saya pun tidak mampu bawa anak saya jalan-jalan. Jadi 2022 tuh saya sudah bawa anak-anak saya jalan, dan kami spend masa itu belanja duit sebanyak 10.000 ringgit Malaysia, maksudnya 30 juta lah duit Indonesia kan, ke Kuala Lumpur. Dan kita orang pergi Genting masa itu. Saya bawa anak-anak saya pergi Genting, Highland, saya bawa jalan-jalan ke Kuala Lumpur, dan habiskan 30 juta lah, 10.000 ringgit di Malaysia. Dan 2022 selepas itu hujung tahun 2022 saya dapat join Camp Akbar di Jakarta. Itulah first time saya pijak Jakarta. Camp Akbar Magnet Rezeki di Jakarta tahun 2022. Tahun lalu lah kan. Lepas tu pada tahun ini saya sudah pergi umrah sebanyak 2 kali dan baru pulang. Yang pertama adalah pada bulan 2 tahun ini, dan yang kedua baru sejak pulang. Dengan memang masa Camp Akbar Magnet Rezeki itu saya memang masa Pana Arjuna tuh saya tulis di seramik tuh saya mau umrah bersama Magnet Rezeki. Tapi saya sudah daftar untuk bulan 2, jadi saya tidak dapat join yang umrah bulan 2. Alhamdulillah saya dapat pergi yang bulan 10 dengan suami saya. Dan semasa di umrah tuh kami ada taskirah dengan Pak Nas, dan Pak Nas masa itu bagi tahu dia dapat percuma tanam 4 hektar. Dan saya pun terfikir masa itu, saya pun bagi tahu Pak Nas, saya pun mau dong, saya cakap. Lepas itu Pak Nas pun senyum masa itu. Dan pulang saja dari umrah saya beli 1 lagi tanah secara cash, walaupun tidak gratis, tapi alhamdulillah mampu beli untuk 1 lagi tanah. Itulah. Selepas itu bila saya ingat-ingat balik, dari 2020 saya kenal ilmu Magnet Rezeki, saya buka perisai, saya jaga terumbu karang, saya praktikkan ilmu garpu tala. Setiap ada persoalan saya praktikkan ilmu garpu tala, dan sentiasa hati sentiasa tenang. Sudah tidak ada POC, sudah tidak ada paradox of Gandhi. Semua anggap baik-baik saja. Sebenarnya 2021 saya ada keguguran sekali, tapi masa itu saya memang tidak sedih sebab sudah belajar ilmu Magnet Rezeki, dan saya anggap itu semua adalah skenario yang terbaik dari Allah. Selepas itu saya sudah tidak ada lah, macam kalau ada yang sudah tidak tahu sama ada itu musibah ataupun nikmat. Sudah tidak tahu sebab semua sudah wow keren. Selalu wow keren je. Walaupun musibah wow keren. Jadi sudah tidak tahu sama ada itu musibah ataupun nikmat. Itulah alhamdulillah. Dan semenjak kenal ilmu Magnet Rezeki juga perniagaan saya, kalau di Malaysia kerajaan akan bagi selalu dana percuma untuk peniaga-peniaga ataupun pembisnes, memang kita orang selalu dapat dana percuma, tapi kena mohonlah, kena apply.
sama ada lulus atau tidak, layak atau tidak. Tapi alhamdulillah semenjak saya sudah kenal ilmu magnet rezeki, setiap kali saya mohon saya lulus. Setiap kali saya mohon saya lulus. Dan nilainya ada yang 60 juta, 60 juta, 30 juta. Dan tahun ini saya apply lagi, saya dapat 2. Yang bernilai 60 juta dan juga yang terbaru, baru tadi lulus. Saya apply untuk, saya mohon untuk dana apa ya di sana? Kalau sini pencenamaan. Di sana apa ya? Pencenamaan. Semacam dana hibah seperti itu mungkin ya, Bundarin ya. Macam kita punya nama company, lepas tu didaftarkan. Biasanya kalau nak daftar tuh kita kena bayar. Tapi yang ini saya dapat dana percuma. Baru hari ini saya buka email, saya dapat dana percuma. Alhamdulillah, dan saya Masya bersyukur. Allah, alhamdulillah. Dan saya bersyukur saya sudah tahun ini sejak saya sudah bolak-balik Jakarta karena cintanya tuh dengan ilmu magnet rezeki. Saya sudah bolak-balik Jakarta sebanyak 3 kali dalam tahun ini. Mula-mula pergi TFT di Bogor, kemudian NCC, kemudian IMT. Sudah 3 kali. Sampai sudah boleh hafal lagu Indonesia Raya. Masya Allah. Seharusnya yang di sana bersyukur sebab senang nak dapat ilmu magnet rezeki nih. Kami yang di Tawau, saya di Tawau nih lagi kena 2 kali naik pesawat. Sebab beda pulau dengan Kuala Lumpur. Beda pulau, jadi saya kena, kalau saya nak ke Jakarta saya kena naik pesawat dari Tawau ke Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan biasanya kami tengah malam dari Tawau, yang last flight dari Tawau sampai Kuala Lumpur dalam sekitar 3 jam. Kami akan bermalam di airport ataupun di bandara tuh bermalam, tunggu paginya pula, tunggu esok pagi untuk flight ke Jakarta. Bila balik dari Jakarta pun sama. Ambil yang awal pagi dari Jakarta, first flight dari Jakarta, lepas tu sampai Kuala Lumpur, ambil yang sebelah petang pula balik Tawau. Setiap kali ke Jakarta memang begitu. Jadi kos untuk pergi belajar ilmu magnet rezeki itu memang sekitar 5 juta. Sebab 2 kali naik pesawat kan sekitar 5 juta ataupun lebih dari itu. Jadi memang beruntunglah yang orang-orang Indonesia sebab di sana ramai CTMR yang hebat-hebat kan. Kami di Tawau baru saya 3 orang. Lepas itu ilmu magnet rezeki pun tidak tersebar luas lagi di Tawau nih. Kalau kami pun mau betul-betul belajar, kami kena ke Jakarta, ke Indonesia. Kadang-kadang Pak Nas datang ke Terengganu pun, ke Kuala Lumpur pun kami naik flight lagi ke sana, naik pesawat lagi ke sana mengejar ilmu magnet rezeki. Jadi memang bertualah orang-orang Indonesia berbanding kami, walaupun kami cinta sangat dengan ilmu magnet rezeki, pengorbanan tuh kena lebih berbanding orang-orang Indonesia. Jadi kalau saya teruskan lagi lama lagi nih. Jadi saya sudahi. Terima kasih. Ya, sama-sama Bundarin. Nanti kita bisa lanjut sesi tersendiri ya dengan Bundarin ya. Boleh ya Bunda ya? Boleh insya Allah. Masya Allah. Iya. Iya, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mendengarkan cerita Bundarin ini sangat menginspirasi sekali ya dengan perjuangannya yang luar biasa ya, berapa kali lipat dengan perjuangan kita yang di Indonesia. Ada 2 hal Bapak Ibu yang coba saya catat dari yang disampaikan oleh Bundarin, bahwa ketika sudah belajar dengan magnet rezeki, pasti yang namanya keajaiban itu bertubi-tubi datang. Tapi hal yang luar biasa ketika Bundarin ini sudah tidak bisa membedakan yang namanya musibah dan yang namanya nikmat. Itu luar biasa sekali. Musibah rasanya juga nikmat, nikmat rasanya apalagi jauh lebih nikmat luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa yang saya tangkap dari ceritanya Bundarin. Kita mungkin di Indonesia juga belum bisa sampai seperti itu.
musibah jadi nikmat, ya nikmat jadi tambah luar biasa. Ini yang patut nanti kami contoh dari apa yang dilakukan oleh Bu Narin. Yang kedua, ya Bapak Ibu semuanya, disampaikan bahwa keajaiban itu ternyata bisa dipelajari, ya keajaiban bisa dipelajari seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah, karena memang keajaiban itu katanya memang sains. Jadi keajaiban itu sains, dan sains itu adalah sunatullah. Jadi ada hukum sebab akibat. Ketika kita bisa melakukan ini, hasilnya ya pasti ada. Sehingga mohon izin Bapak Ibu, ini saya sedikit share ya, sedikit share tentang ada satu presentasi sedikit. Ya, tadi Bundarin menyampaikan bahwa keajaiban itu bisa dipelajari. Nah, wasilah kita untuk mendapatkan keajaiban, Bapak Ibu semuanya, ini adalah kita belajar ilmu magnet rezeki. Nah, Bapak Ibu semuanya. Terus tadi dari Bapak Ibu CTMR juga bercerita tentang prosesnya step by step untuk bisa mendapatkan atau merengkuh segala keajaiban-keajaiban yang Allah mudahkan. Nah, kita kurang lebih ada sekitar 800 orang yang hadir di sini. Kita juga akan coba sharing bagaimana untuk bisa belajar ilmu magnet rezeki secara kafah, sehingga step by step untuk kita bisa mendapatkan keajaiban itu lebih mudah untuk bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau kita berbicara ilmu magnet rezeki, ternyata sungguh perjuangan yang luar biasa dari gurunda kita Ustadz Nasrullah yang sudah meramu, sudah menciptakan, sudah formulasikan ilmu magnet rezeki ini menjadi 101 jurus. Jadi ada breakdown sampai dengan 101 jurus bagaimana kita dipermudah untuk belajar magnet rezeki. Lalu 101 jurus ini bagaimana agar kita bisa belajar dengan mudah, kurikulumnya bagaimana? Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang paling mudah itu bisa akses ini yang secara free, itu bisa lewat audio Telegram. Ya, bahkan tadi Bu Narin juga menyampaikan aksesnya juga bisa lewat Telegram. Nah, audio Telegramnya Bapak Ibu bisa masuk ke audio magnet rezeki. Ya, insya Allah di situ ada sekitar 40-an jurus yang sudah disediakan oleh Ustadz Nasrullah yang bisa kita akses secara free. Jadi cuma-cuma begitu ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang tipe belajarnya adalah tipe belajar auditory yang nyaman mendengarkan. Yang berikutnya bagi yang suka audio visual, Bapak Ibu semuanya, karena ada beberapa orang yang kadang kalau dengar suara saja 1 menit 2 menit oke, tapi menit berikutnya bisa ketiduran. Nah, ini audio visual itu Bapak Ibu bisa akses lewat YouTube-nya Magnet Rezeki di @nasrullah_magnet rezeki. Di situ juga banyak jurus-jurus yang sudah Ustadz Nasrullah sediakan untuk kita bisa belajar secara mandiri, Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, ya seperti pada malam hari ini, Bapak Ibu CTMR dari berbagai wilayah ini mengadakan kajian-kajian, baik kajian online ataupun kajian yang sifatnya offline. Ini juga insya Allah seperti malam hari ini kami sediakan secara free. Dan secara positif, kajian online seperti pada malam hari ini, itu biasanya kita bisa berinteraksi 2 arah Bapak Ibu semuanya. Bisa bertanya lewat kolom chat, atau bisa open mic secara langsung. Nah, ini yang membedakan ketika kita belajar lewat audio Telegram ataupun lewat YouTube-nya. Karena ketika di audio Telegram dan YouTube, itu pembelajarannya hanya 1 arah. Ketika ada hal-hal yang perlu ada pendalaman lebih lanjut, maka memang ada keterbatasan. Sehingga Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan belajar lewat kajian online maupun offline yang disediakan oleh Bapak Ibu CTMR di daerahnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, tadi seperti langkah yang dilakukan oleh Abah Busro, itu ketika awal belajar itu lewat buku Rahasia Magnet Rezeki. Ternyata Bapak Ibu sudah menjadi bestseller 6 tahun berturut-turut dan menjadi rekor dunia.
sudah menjadi buku yang tembus rekor dunia karena menduduki 6 tahun berturut-turut menjadi buku pengembangan diri yang tidak pernah turun ya dari buku yang lain. Buku ini Bapak Ibu bisa dapatkan di toko terdekat atau juga bisa dibantu oleh teman-teman CTMR di daerah masing-masing untuk bisa mendapatkan buku-buku dari Magnet Rezeki. Jadi sudah ada banyak judul bukunya. Ini teman-teman bisa lengkapi sebagai salah satu media belajar Magnet Rezeki. Berikutnya, ini juga yang dilakukan perjuangannya Bunda Rin, ya jauh-jauh dari Tawau ke Indonesia, harus 2 kali penerbangan dan lain sebagainya. Ya memang kita yang di Indonesia harus banyak bersyukur ya, karena banyak sekali pembelajaran-pembelajaran atau yang disediakan oleh Ustadz Nasrullah ini di baik di camp Magnet Rezeki yang di kota-kota di Indonesia, terus ada camp online Magnet Rezeki, ada camp akbar, ada seminar Magnet Rezeki, ada privat training, ada training online Magnet Rezeki. Ini ada banyak variasinya untuk kita bisa belajar. Nah, ini adalah salah satu media ketika kita ingin benar-benar mendalami untuk belajar Magnet Rezeki, karena memang segala sesuatu ada tingkatannya. Ada yang memang baru coba-coba, baru mengenal, ya insya Allah secara free, tadi akses yang free, itu sudah cukup mengakomodir. Tetapi ketika niat kita adalah mendapatkan keberkahan ilmu, niat kita adalah untuk memuliakan ilmu, maka mengikuti pendidikan-pendidikan dari Magnet Rezeki yang berbayar, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan kemuliaan ilmu, dan juga keajaiban-keajaiban yang kita harapkan jelas bisa terakselerasi dengan lebih baik. Dan Bapak Ibu semuanya, ada satu event yang luar biasa yang sudah diadakan kurang lebih ada 14 batch ya, ada 14 kali. Ini dalam rangka memang untuk mendekatkan Bapak Ibu yang ingin mendalami Magnet Rezeki dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidupnya dan juga hajat-hajat yang ingin diakselerasi agar keajaiban itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Ada kegiatan namanya seminar hybrid dan training hybrid Magnet Rezeki yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi besok tanggal 9 Desember akan dilaksanakan serentak di seluruh titik-titik di Indonesia yang akan diisi secara langsung oleh Ustadz Nasrullah secara live dan juga para CTMR di daerahnya masing-masing. Kurang lebih 108 titik baik di daerah di Indonesia ataupun di Tawau, Malaysia, Bapak Ibu semuanya. Siapa di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Angkat tangan saya. Siapa yang ingin dapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan saya. Apa itu Magnet Rezeki? Ya, jadi seminar dan training hybrid Magnet Rezeki diadakan secara rutin setiap bulan sekali dan event paling dekat itu akan dilaksanakan besok pagi Bapak Ibu semuanya serentak di 108 titik, sehingga ini adalah momentum Bapak Ibu semuanya ketika kita belajar dari seorang cicak ya. Jadi cicak itu dikaruniai oleh Allah itu ada 2 kuasa. Kuasa itu adalah kuasa ruang dan kuasa waktu, atau dengan kata lain adalah momentum. Makanya kita harus bisa memanfaatkan momentum dengan baik ketika kita ingin hajat kita bisa
lebih Allah mudahkan terkabul, maka ikhtiar kita juga ikhtiarnya harus ikhtiar yang luar biasa. Dan salah satu wasilahnya, silakan masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti seminar dan training hybrid Magnet Rezeki yang diadakan mulai besok tanggal 9 Desember 2023. Serentak di 108 titik kota. Ini salah satunya seperti yang diadakan oleh Bunda Rin dan juga beberapa rekan CTMR di Malaysia. Itu silakan menghubungi nomor yang tertera di flyer serentak besok pagi hari Sabtu. Begitupun yang ada di Aceh Singkil ya dengan Bunda Siana yang pada malam hari ini juga sudah sharing keajaibannya yang luar biasa. Besok akan lebih dibahas dengan detail ya seperti yang Pak Busro sampaikan. Pak Busro hanya mengamalkan 10% dari yang didapatkan ilmu magnet rezeki. Tadi kalau belajar Karputala itu sudah dahsyatnya luar biasa dan ini akan dibahas lebih lengkap langsung oleh Gurunda kita Ustadz Nasrullah pada acara training hybrid magnet rezeki dari kelanjutan dari seminar hybrid. Insya Allah kalau Bapak Ibu ada effort yang luar biasa, ada keniatan yang luar biasa, pasti Allah akan beri kemudahan yang lebih baik. Terus yang berikutnya ada dari Cianjur, ya, Insya Allah akan diadakan di Toserba Selamat Joglo, ya. Salah satu pengisinya ada Bunda Nurbaiti yang pada malam hari ini juga sudah sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Ini akan dibersamai juga oleh Bunda Ucu dan Ayah Hafid. Jadi bagi Bapak Ibu yang domisilinya dekat dengan flyer-flyer yang sudah saya sampaikan, silakan bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di flyer. Selanjutnya kalau ada yang flyernya belum kami sharekan, itu Bapak Ibu bisa lihat itu di flyer yang paling kanan itu ada 108 titik ya. Jadi ada kota-kota yang juga menyelenggarakan SMR. Bapak Ibu bisa menghubungi CTMR terdekat di kotanya untuk besok bisa dengan segera, bisa dengan secepatnya mendaftar di SMR hari Sabtu besok pagi Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit informasi yang saya sampaikan sebelum akan juga kita ada sesi sharing ataupun ada closing dari Bapak Ibu CTMR yang tadi mengisi ke Bapak Ibu semuanya. Karena tadi Bunda Rin menyampaikan bahwa keajaiban itu bisa dipelajari dan ternyata memang dari Gurunda kita Ustadz Nasrullah sudah menyediakan kurikulum step by step untuk kita bisa belajar mendapatkan keajaiban lewat wasilah magnet rezeki. Salah satunya bertepatan besok karena ada momentum SMR, silakan Bapak Ibu bisa untuk mengikuti dan mendaftar dengan segera. Itu Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan semuanya. Kita masih ada di waktu pukul 21:17 ya. Memang sudah lebih dari yang kita rencanakan pukul 9, tapi tidak ada salahnya ketika kita memang niatkan ini sebagai sebuah kebaikan kita bersama. Semoga Allah memberi kebaikan yang lebih dengan waktu kita yang melangkah juga lebih lama dari yang direncanakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sharing mungkin satu orang ya dari Bapak Ibu yang hari ini juga hadir sehingga menjadi salah satu penyempurna dari sharing keajaiban kita pada malam hari ini sebelum nanti kita tutup acara pada malam hari ini. Bagi yang berkenan untuk sharing karena keterbatasan waktu satu orang ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Satu orang bisa sharing terkait mungkin keajaibannya setelah belajar ataupun bahkan belum belajar tapi sudah mendapatkan keajaiban dan ingin diperbesar keajaibannya, silahkan bisa sharing-sharing. Ada yang mau sharing Bapak Ibu semuanya? Monggo, kami berikan kesempatan. Ini ada sekitar 800 orang yang masih tergabung ya di dalam majelis ini. Kalau belum ada. Teh Nanis tuh kayaknya mau tuh. Teh Nanis belum open mic. Siapa Pak? Teh Nanis ya. Open mic.
Oh gitu. Terima kasih Pak Iman sudah dibantu. Kepada Teh Nanis, berkenan untuk sharing? Aduh, mohon maaf, saya lagi batuk. Tadi open mic. Silakan Teh kalau ada yang mau di-sharingkan. Ini mumpung kita disaksikan sampai Malaysia juga, ini Bundarin masih setia menemani kita nih. Atau Ibu Sri Mulyani, ini yang beberapa yang open mic. Saya juga open mic. Alhamdulillah, dahsyat. Kang Gun-gun nuju Oh Kang GR. Gun ya, Insya Allah ya. Ya, kepada teman-teman CTMR yang malam hari ini masih persiapan, kami juga mendoakan agar acara besok bisa berjalan dengan lancar, serta maksud dan tujuan untuk memuliakan dan membahagiakan rekan-rekan kita yang memang berniat dengan serius belajar magnet rezeki itu bisa tercapai ya. Kalau belum ada yang berkenan, kami persilakan yang terakhir mungkin ada Bunda Nurbaiti ada menyampaikan beberapa hal, kami Kang persilakan. Gun-gun open raise hand. Kang Gun-gun, ada yang mau disampaikan Kang? Di kolom chat ada Ustadz Isro. Di kolom chat, baik. Sofia Warni. Baik. Siapa dulu yang akan menyampaikan, monggo. Kalau ada ya saya turun tangan saja. Oke, ini di mana di Palembang ya. Jadi Bu Sofia ya. Bu Sofia Warni Pasti. dari Palembang. MR tetap 897. Siapa dulu ini yang akan bicara? Atau ada yang bertanya? Sofia Warni, Pak. Oh ya wes, saya turun tangan ya. Ji. Silakan Kang. Bu Sofia Warni itu Pak. Iya. Di mana? Yang di Palembang kita juga ada yang mengadakan ya. Nanti kalau berkenan saya informasikan. Nah, ini juga ada yang bertanya untuk acara besok di hilang. Oke, sambil dibantu follow up untuk yang Bu Sofia Warni untuk kita efektif waktu. Kang Gun-gun, jadi untuk sharing atau bagaimana ini Kang? Iya, tadi kan ada yang mau bertanya dulu. Enggak, kalau emang tidak ada yang mau bertanya atau sharing, saya izin bukan menyampaikan ya, sharing saja gitu. Ya Kang, ini tidak ada yang bertanya tadi yang Bu Sofia, nanti kita follow up untuk pelaksanaan yang di Palembang. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, saya kebetulan lagi geladi untuk kegiatan SPHMR tanggal 9, tanggal 10. Jadi kurang bagus. Yang saya hormati, Allah mulia bahagiakan Bunda Rin dari Malaysia ya, jauh-jauh ke Indonesia. Maafkan saya yang selalu mengganggu waktunya untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Buat semuanya, Allah muliakan, bahagiakan. Terkait tadi saya memperhatikan, menyimak beberapa yang didapat oleh rekan-rekan sahabat-sahabat surgaku semua. Sangat luar biasa. Sampai-sampai ya saya apalagi yang disampaikan oleh Bunda Nurbaiti itu sangat merinding. Kalau harus gogorowokan, cerik maratan langit, ngociak maratan jagat gitu. Itu maaf bahasa saya bahasa Sunda. Berarti yang saya dapatkan di sharing sini adalah satu,
adalah sebuah keyakinan kepada Allahnya sangat totalitas, tidak fokus kepada manusianya, tapi fokusnya adalah kepada Allahnya. Ini orang-orang maaf kayak Bunda Rin, Bunda Nurbaiti, Abah Busro, Bunda Siana, itu totalitas ke Allahnya gitu. Kalau dalam ini tauhidnya, makrifatnya itu. Dan itu betul yang yang saya rasakan seperti itu. Dikala saya LOP-kan tentang ya Allah, ini kita berbicara kemarin saja. Ada sebuah madrasah diniyah sangat membutuhkan ikro, dan daerah sana orang tua kurang begitu terlalu memperhatikan terhadap sekolah agama. Terus saya perhatikan di sana apa yang dibutuhkan Bunda di sana gitu. Oh ya Pak, saya butuh ikro berapa, 50. Oh gampang gitu. Tiba-tiba nggak lama kemudian dia share kepada saya, ikro 50, Quran 70. Wow, keren gitu. Udah gitu ya udah siap, akan saya siapkan. Dikala saya mengatakan saya siapkan, lalu benar tadi dikatakan ke Allah dulu, ya Allah, ini ada hamba-hambamu yang membutuhkan ikro anak-anak dan Quran gitu. Udah gitu aja. Tapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian saya datang ke salah satu Pajero. Pajero itu pengamal jejak Rasulullah. Yang saya dapatkan subhanallah dari sana, Kang saya butuh ini nih. Oh siap, nanti dikirim. Bener. Tiba-tiba itu dikirim gitu. Dan saat itu saya juga, dikirim gitu. Saya sampai berpikir, lah semudah itu ya gitu. Jadi betul yang dikatakan oleh Bunda Siana, memuliakan, membahagiakan orang lain karena kita. Dari mana saja. Dan itu benar-benar terbukti gitu. Dikala LOP, ya Allah saya pengen mendapat kajian, benar dapat kajian. Kemarin di Cipara sampai 200 peserta di dalam kajian tersebut. Berhati-hati dengan ucapan bagi insan-insan magnet rezeki, berhati-hati dengan pikiran, berhati-hati dengan feelingnya, atau harus positif thinking, positif feeling, positif motivasi. Itu yang saya dapatkan. Termasuk saya pengen pesantren, subhanallah gitu. Saya pengen rumah tahfidz gitu. Abah Busro kan pengennya rumah Quran ya. Saya pengen rumah tahfidz gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya diberikan pesantren tahfidz 120 tumbak, yang terbangun saat ini 7 tumbak dengan kondisi yang maaf pure dari masyarakat, tidak melibatkan pemerintah. Dan itu saya dapatkan. Yang paling penting dalam dunia magnet rezeki adalah ketenangan. Apapun itu persoalannya, ketenangan. Dan itu saya dapatkan karena solusi itu adanya di ketenangan. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih sharing-sharingnya Bunda Rin, Bunda Nurbaiti, Bunda Siana, Abah Busro, guru saya, dan buat rekan-rekan semua terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gun-Gun yang sudah tadi juga sharing ya, ternyata sama keinginannya Allah mudahkan. Tadi ketika apa ya, memang kalau bahasa Jawanya DP kepada Allah, atau ya Allah dulu begitu ya. Bapak Ibu yang selanjutnya tadi yang di pertanyaan yang di kolom chat itu tadi sudah ada yang follow up ya kepada Bunda Sofia. Untuk waktu kita pakai untuk closing. Jika ada dari Bapak Ibu CTMR yang hendak untuk menyampaikan beberapa poin-poin, kami persilahkan. Kami mulai dulu dari Bu Nurbaiti. Terima kasih Ustadz Isro dan teman-teman. Masya Allah, luar biasa malam ini. Saya termotivasi sekali ya. Ini keajaibannya banyak banget. Karena kita sudah 9.28, ini sudah waktunya mulai beristirahat dan memuliakan keluarga di rumah. Saya to the point aja, saya tadi sempat nge-share ya ke teman-teman. Insya Allah setiap saya kajian itu saya pengen apa ya, apa tuh bahasa Malaysianya, bagi-bagi percuma, cuma-cuma. Ya, ada free ya, ini ada produk. Apa nih? Enggak nih gambarnya nih.
Oh, enggak ya? Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan. Saya mau tanya dulu nih, sahabat di sini, adakah yang belum pernah atau sama sekali baru mengenal magnet rezeki? Boleh raise hand atau ketik di chat ya. Yang belum pernah sama sekali atau mengenal magnet rezeki, baru mengenal magnet rezeki. Ada nggak nih? Saya lihat nih ada beberapa nama yang teman-teman saya atau barangkali teman-teman dari lain yang betul-betul magnet rezeki. Ada ya, Bunda Nopiani ya? Oke, alhamdulillah. Bunda Nopiani, daerahnya di mana, Bunda? Boleh di-unmute aja, dibuka. Palu, Masya Allah. Di Palu ya. Kalau di Cianjur, tadinya saya akan memberikan 1 golden ticket untuk SHMR besok. Itu senilai kalau diuangkan 125-150 ribu ya untuk di Cianjur ini. Karena Bunda Nopiani ini di Palu, mohon izin ya. Oh ini nih ada nih, yang ada di Cianjur nih. Ibu Ika Mustikawati ini dari Cianjur. Dua-duanya saya kasih. Untuk Bunda Nopiani dari Palu, ini saya punya produk namanya The Maliki Herbal. Yang ini produknya dari Bidara. Jadi Bidara ini yang kita yakini adalah pengobatan sunnah medis dan non medis ya. Ini ada minyak, ada kayu putih, ada minyak urut, ada. Kalau kita biasanya mengenal Press Care ya. Kalau saya sedang bikin produk itu Maliki Care. Jadi ini produknya basicnya itu dari bahan atsiri, minyak asli di alam, dan juga ada bidaranya. Nanti saya kirim untuk Bunda Nopiani di Palu ya. Dan untuk di Cianjur tadi ada yang mana tadi nih Cianjur? Spesial ya. Nah, untuk di Cianjur ada yang baru ikut. Oke. Besok Ibu siapa tuh tadi ya? Mohon izin. Ibu Ika Mustikawati tadi. Oke. Ibu Ika bisa dibuka dulu video dan stikernya. Oke. Assalamualaikum Bunda Ika. Oke, belum tersambung ya. Bunda Ika, silakan menghubungi saya malam ini. Bunda Ika dapat 1 golden ticket ya untuk besok ikut SHMR Seminar Hybrid Magnet Rezeki free ya. Acaranya untuk di Cianjur, lokasinya adalah di Toserba Selamat meeting room. Mudah-mudahan 1 golden ticket ini bisa bermanfaat ya buat Ibu khususnya dan untuk kita semuanya. Itu barangkali dari saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Masya Allah tadi ya Kang Gun kurang lebih sudah menyimpulkan. Pada hakikatnya kalau di awal sebelum mengenal magnet rezeki, biasanya saya ketika dapat persoalan saya berpikir keras gitu ya. Ya namanya juga manusiawi gitu ya. Ada perasaan cemas, resah dan sebagainya. Setelah mengenal magnet rezeki, ketika datang persoalan apapun itu, ya Allah, saya punya persoalan nih gitu ya. Sedikit-sedikit Allah ya. Magnet rezeki ini duduk diam rezeki datang ya, bukan pesugihan gitu. Diam aja kita dapat rezeki. Rezeki itu materi, harta, kesehatan, teman, sahabat, ilmu. Apalagi kalau diikhtiarkan. Insya Allah kita ikhtiarkan besok, kita mengkaji ilmunya dari gurunda kita, Ustadz Nasrullah dan para CTMR di seluruh Indonesia. Sekian, mohon maaf dari saya. Terima kasih Ustadz Isrof dan teman-teman. Juga Bunda Siana dari Aceh, Kak Rin dari Malaysia, Abah Busro, dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, sehat selalu, bahagia. Ya Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah Busro, ada beberapa hal yang disampaikan untuk terakhir, dan kita singkat-singkat nggih. Atau Bunda Siana dulu? Baik, bismillah. Iya, bagi sahabat-sahabat Aceh Singkil yang hari ini hadir dalam Zoom, semoga Allah mudahkan besok untuk bisa ikut SHMR ya di lapangan Maryam Sipoli, tepatnya di
Ningrat Cafe, semoga Allah mudahkan. Dan bismillah, niatkan investasi leher ke atas, investasi ilmu itu sangat-sangat menguntungkan. Maka ketika sudah berniat untuk lebih memperbesar kebermanfaatan diri, maka yakinlah keajaiban Allah itu akan lebih mudah datang kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Busyra, ada yang mau disampaikan? Kami persilakan. Siap Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ini tadi Ustadz Isra sudah menyampaikan tentang acara besok pagi, yaitu seminar hibrid magnet rezeki. Nah, kita semua pasti pengen untuk belajar semua kan. Untuk belajar magnet rezeki kita perlu guru. Tapi untuk bisa tetap istiqomah mempraktekkan jurus-jurus dari ilmu magnet rezeki tersebut, kita perlu yang namanya teman atau komunitas. Nah, pada kesempatan ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu semua, kami di Mojokerto dan sekitarnya, termasuk juga Bogor, tetangganya Mojokerto, itu mengadakan yang namanya grup Riyadhah. Grup Riyadhah MR Magnet Rezeki. Jadi di situ kita sama-sama saling mengingatkan untuk menjalankan atau mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki, mulai dari jurus yang pertama diajarkan di SHMR besok pagi sampai jurus yang nanti diajarkan di THMR pada hari Ahad berikutnya. Jadi kita nanti melakukan bersama-sama. Jadi saling mengingatkan. Karena untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu kita perlu guru. Tapi untuk bisa istiqomah menjalankan atau mempraktekkan ilmu tersebut, kita perlu yang namanya teman. Itulah kami mengadakan sebuah grup Riyadhah untuk membersamai Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan bersama-sama ilmu atau jurus-jurus ilmu MR yang telah Bapak Ibu dapatkan di seminar hybrid magnet rezeki maupun di training hybrid magnet rezeki. Untuk yang berkenan mengikuti bisa menghubungi Pak Iman atau Pak Rifan sebagai admin grup tersebut. Saya kira itu dari saya untuk penutup, dan jangan lupa ingat jaga selalu pikiran, karena apapun yang Anda pikirkan itu yang akan Allah datangkan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Bunda Rin dari Malaysia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan semoga semua sahabat-sahabat dapat menghadiri acara besok, seminar hybrid magnet rezeki. Kalau saya mau sebut SHMR, so dia punya sebutan tidak sama. Jadi saya terpaksa sebut seminar hybrid. Seminar hybrid besok, yang mana tidak berkemudahan untuk bayar, untuk biayanya. Minta dengan Allah doa banyak-banyak, doa sungguh-sungguh, semoga dipermudahkan untuk pergi esok. Semoga acara besok menjadi turning point ataupun menjadi turning point, menjadi puncak untuk kita mendapatkan keajaiban ataupun untuk dapatkan keberkahan, lepas tu kemudahan hidup, sebab kita tidak tahu di mana Allah mau campakkan hidayah, kan kita tidak tahu bila masa Allah mau campakkan hidayah untuk kita, dan bila yang menjadi turning point ataupun puncak kepada perubahan hidup kita. Jadi doa sungguh-sungguh untuk hadir esok dan belajar, praktikkan dan fahamkan betul-betul, kerana keajaiban itu boleh dipelajari, insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dengan ditutup closing statement dari Bunda Rin, maka acara pada malam hari ini, sharing keajaiban Indonesia Malaysia, ini kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya. Besok jangan lupa ada event yang luar biasa, ada SHMR dan THMR. Bapak Ibu bisa mengikuti di daerahnya masing-masing atau bisa menghubungi CTMR terdekat untuk diberikan kemudahan di dalam mengakses pembelajaran di Magnet Rezeki Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sampai di penghujung acara, kita tutup Bapak Ibu semuanya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Isra Ferianto, mohon maaf selaku pembawa acara jika ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan baik secara teknis ataupun hal-hal lain. Semoga ini bisa menjadi evaluasi dan pembelajaran yang lebih baik event kita yang selanjutnya. Sampai bertemu Bapak Ibu di kesempatan-kesempatan yang berikutnya dengan Bapak Ibu ZMR yang luar biasa, kepada Abah Busyro, kepada Bu Nurbaiti, kepada Bunda Siana, kepada Bunda Rin. Hari ini luar biasa pencerahan buat kami semuanya. Kita tutup ya Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rubung semua Magnet Rezeki sama. Terima kasih teman-teman yang mau ikut Riyadho, itu ada linknya di kolom chat. Semua Magnet Rezeki satu, Magnet Rezeki sama. Assalamualaikum Abah Mas Nur. Waalaikumsalam. Apa kabar Abah? Sehat? Monitor. Magnet Rezeki. Terima kasih Bu Nurbaiti, Bu Siana. Saya akhiri ya. Ya. Sama-sama Kang Iman.